Anies Baswedan ibarat musibah, berdampak pada suara Nasdem hingga Surya Paloh frustasi. Ya, saya baru dengar berita ya, katanya Partai Nasdem itu kena getahnya gara-gara dukung Anies. Ini udah sering banget sih konten kayak gini, tapi masih lucu aja nih. Ya, dalam survei terbaru yang dilakukan oleh lembaga survei yang cukup kredibel, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Anies nggak ampuh buat mendongkrak suara Nasdem. Mendongkrak. Jadi istilahnya Anies itu nggak bisa menaikkan suara Nasdem. Nah, tapi malah sebaliknya. Sekarang Nasdem itu masuk kategori partai buram. Polarisasi di negara ini akibat Pilgub DKI di tahun 2017 yang penuh dengan politik identitas itu bukannya semakin berkurang, justru semakin menguat. Polarisasi atau perbedaan pandangan dalam politik itu dicemaskan banyak orang karena bisa mengakibatkan perpecahan. Ini menunjukkan dengan terang benderang bahwa faktor Anies Baswedan ini menjadi negatif faktor buat Partai Nasdem. Pemilih Nasdem mayoritas atau 99% adalah kaum nasionalis. Jadi akan sulit menerima calon presiden dari kelompok-kelompok yang tidak nasionalis. Dan ini adalah petualangan dari sang ketua umum Partai Nasdem. Saya yakin itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sedang mengalami kegalauan akibat mendukung Anies Baswedan sebagai kandidat capres di pemilu 2024. Ia mengatakan itu setelah melihat pidato Paloh dalam menjadi semakin gelisah seusai beberapa lembaga survei mengeluarkan hasil survei terbarunya, yaitu pencapresan Anies. Justru dengan pencapresan Anies, Nasdem tidak dapat berkah, tetapi musibah, kata dia. Dalam keterangan yang diterima, menurutnya Nasdem malah tidak mendapatkan durian runtuh, efek ekor jas dari pencapresan akan melorot, bahkan terancam tidak lolos parlementer. Ada partai yang dipimpin Paloh ini berani mencalonkan Anies tanpa mengikuti selera Jokowi. Anies yang lekat dengan stigma politik identitas seperti yang terjadi di Pilgub DKI lalu dianggap antitesis Jokowi. Bahkan pandangan ini ikut disampaikan oleh kader Nasdem yang telah dipecat, Zulfan Lindan. Di sisi lain, Ari juga menilai puncak kegamangan Surya Paloh tidak terlepas dari desakan partai-partai koalisi pemerintah agar Nasdem menarik menteri-menterinya dari kabinet. Ketidakhadiran Presiden Jokowi di HUT Nasdem, sekalipun hanya ucapan ulang tahun, sudah lebih dari cukup. Memang Nasdem menjadi pesakitan dari kondisi pencapresan Anies Baswedan. Jelasnya, Ali juga menggarisbawahi dua garis besar pernyataan Ali. Yang pertama, soal tidak ada jaminan Anies bisa melaju terus. Kemudian pernyataan Surya Paloh yang akan mundur dari kursi Ketua Umum Nasdem jika Nasdem berkurang kursinya di DPR, apalagi sampai tidak lolos ke parlemen, menjadi sinyal kefrustasi yang terlalu tinggi dari surga Allah. Bisa jadi juga ini adalah langkah Nasdem agar Demokrat dan PKS mau diatur dan jangan terlalu memaksakan AHY dan AHER sebagai pendamping Anies. Sementara itu, menurut kader PDIP Ruhut Sitompul mengatakan harusnya ketemu nasional Demokrat atau Nasdem Surya Paloh tidak boleh abu-abu dalam menentukan sikapnya. Dia menyebutkan jika Surya Paloh hebat, harusnya bos media grup itu berani mengambil sikap tegas. Oh ya, dia harusnya Surya Paloh nggak usah jumawa kalau emang betul hebat, jagoan apalagi katanya anak Medan. Walaupun dari Aceh, sekali-kali tes dong Pak Jokowi ini. Dadaku mana, dadamu itu baru jago, kata Ruhut kepada jpnn.com. Dia juga menyebutkan harusnya Surya Paloh menarik 3 kadernya yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Tarik dong 3 menteri yang strategis itu baru hebat.
kok harus tunggu diganti Pak Jokowi? Orang Jawa itu dia digantung, kau ujarnya. Ruhut menyebutkan Presiden Jokowi adalah orang Jawa dan paling baik, tetapi tetap saja masih manusia normal. Jadi jangan coba-coba menggunting dalam lipatan seperti orang yang paling benar saja. Ibu Megawati itu dulu sayang banget kok sama Surya Paloh. Kalau sudah sampai jadi begini ya introspeksi diri dong, jelasnya. Sementara itu pengamat politik sekaligus pegiat media sosial Johan Sitorus menyoroti kehadiran Menteri Komunikasi dan Informatika yang digelar di JCC Senayan lewat akun Twitternya @midut17 yang menyinggung soal etika dari Johnny. Menurutnya, salah satu sosok menteri di kabinet Jokowi ini lebih baik mundur dari jabatannya. Kalau gue jadi Johnny G. Plate, pasti gue bakal mundur dari kabinet, tulis Johan Sitorus. Lebih terhormat dibandingkan dengan Johnny G. Plate. Lantaran begitu pun berkoalisi dengan Prabowo atau Gerindra yang merupakan partai oposisi. Memilih mundur dari jabatan yang sebagai menteri. Mendua hati itu nggak enak loh Ferguson. Lebih terhormat seperti Pak Asman Abnur tahun 2019 kemarin, begitu PAN berkoalisi dengan Prabowo saat itu. Ini soal etika, kata Johan Sitorus. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sedang mengalami kegalauan akibat mendukung Anies Baswedan sebagai kandidat capres di pemilu 2024. Ia mengatakan itu setelah melihat pidato Paloh dalam menjadi semakin gelisah seusai beberapa lembaga survei mengeluarkan hasil survei terbarunya, yaitu pencapresan Anies. Justru dengan pencapresan Anies, Nasdem tidak dapat berkah, tetapi musibah, kata dia. Dalam keterangan yang diterima, menurutnya Nasdem malah tidak mendapatkan durian runtuh, efek ekor jas dari pencapresan. Akan melorot, bahkan terancam tidak lolos parlementer. Ada partai yang dipimpin Paloh ini berani mencalonkan Anies tanpa mengikuti selera Jokowi. Anies yang lekat dengan stigma politik identitas seperti yang terjadi di Pilgub DKI lalu dianggap antitesis Jokowi. Bahkan pandangan ini ikut disampaikan oleh kader Nasdem yang telah dipecat, Zulfan Lindan. Di sisi lain, Ari juga menilai puncak kegamangan Surya Paloh tidak terlepas dari desakan partai-partai koalisi pemerintah agar Nasdem menarik menteri-menterinya dari kabinet. Ketidakhadiran Presiden Jokowi di HUT Nasdem, sekalipun hanya ucapan ulang tahun, sudah lebih dari cukup. Memang Nasdem menjadi pesakitan dari kondisi pencapresan Anies Baswedan, jelasnya. Ali juga menggarisbawahi dua garis besar pernyataan